Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baresi, NPM 06 2018 1 06992. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek lanjutan dari UTS ya. Jadi ini adalah tugas kedua. Oke. Jadi programnya ini tentang inventaris di Visual Basic. Kalau yang dulu kan masih menggunakan array, jadi belum ada database-nya. Untuk yang ini sudah, dan ada penambahan pembeli dan juga kasir. Oke, untuk tabelnya ada 4 tabel. Jadi ada tabel barang, kasir, pembeli, dan transaksi. Untuk tabel barang itu isinya ada ID, nama, dan harga. Untuk kasir itu ID kasir dan nama kasir. Pembelinya ada ID pembeli dan nama pembeli, dan yang terakhir adalah transaksi. Nah, di transaksi ini itu terdapat foreign key dari ID pembeli, ID barang, dan juga ID kasir. Nanti di transaksi itu bisa tahu siapa pembelinya, barangnya apa, dan kasirnya siapa gitu. Dan untuk atributnya sendiri ada ID transaksi, bayar, dan juga kembali. Nah, ini untuk programnya di formnya. Jadi di sini saya koneksinya pakai ODBC. Jadi untuk drivernya pakai ODBC. Dan yang pertama ini saya select dulu barangnya, karena sebelum saya menulis programnya ini saya isi dulu database-nya, beberapa data waktu itu. Untuk barang saya isi 5, pembeli 2, kasir 2, dan 1 transaksi. Jadi saya select dulu di grid barang. Grid barang ini sebenarnya adalah mengisi data grid view-nya. Jadi nanti di grid view ini, nah ini sebelah kanan ini adalah grid view kasir, grid view kasir, grid view pembeli, grid view barang atau inventaris, dan grid view untuk transaksi. Jadi ini saya buat sub atau function untuk select bintang gitu. Nah, untuk di transaksi itu grid view-nya diisi dari hasil join semua tabel. Jadi ini hasil joinnya, selectnya itu di join gitu. Lalu setelah grid view itu tadi datanya sudah terambil, tinggal functionnya dipanggil di sini untuk grid view-nya pada from load. Jadi nanti ketika program itu dijalankan, nanti akan terisi sesuai data yang ada di database. Contohnya untuk data inventaris ada 5 data. Jadi ini tabelnya namanya tabel barang. Ada 5 data. Di kasir. Lalu langsung transaksi aja. Nah, seperti ini. Oke. Selain itu, saya juga buat sub untuk mengosongkan teksnya. Jadi nanti setiap ada manage data baru, menginputkan data baru, update data baru, dia akan text fieldnya atau text boxnya itu langsung di refresh, dinulkan lagi. Nah, untuk penerapan query, saya buat kelas sendiri namanya kelas database. Ini ada function koneksi dan juga query. Jadi nanti di sini ada parameternya SQL, jadi bentuknya string. Nanti kalau misalnya melakukan query, terutama query yang insert, update, dan delete, nanti akan dieksekusi di sini, dimasukkan ke string. Contohnya ketika button add ini ya, button add. Jadi dia langsung ini DB ini adalah pendeklarasian sebuah objek. Jadi di atas DB new database, jadi dari kelas database nanti bisa agar bisa ngambil function query-nya tadi. Jadi waktu di button add DB query tinggal dimasukkan insert into barang dan juga value-nya diambil dari text box.
ini barang itu di sini ya. Misal ini saya insertkan baru barang gitu aja, barang harganya add. Nah, ketika button add ini akan di sini di button add klik ini nanti mengakses DB query yang di kelas database tadi. Begitu juga dengan yang lain. Untuk view update itu dipakai select ya, jadi select. Nah, misalnya barangnya saya ganti barang 2, update. Nah, dia terupdate pakai klik. Dan untuk delete-nya juga sama, tinggal dimasukkan ke query-nya, dan setiap selesai eksekusi query-nya, maka data grid-nya harus di-refresh. Maka subgrid yang sudah dibuat tadi, yang select bintang tadi di atas ini, itu dipanggil. Setelah query dipanggil, setelah query dipanggil. Jadi kalau ada penambahan data, pengurangan data, dan update data, itu grid view-nya akan selalu terupdate. Nah, di sini juga ada pembeli. Nah ini sama, cuma CRUD saja. Cuman ini di sini pembelinya. Misalnya saya kasih pembeli, di sini. Pembeli, add. Untuk update-nya juga sama. Oh ya, delete-nya tadi belum saya coba. Ini delete. Jadi ada message box-nya dulu, baru nanti di delete. Siapa tahu usernya nggak pingin delete, tapi kemencet button delete-nya. Untuk kasir juga sama, cuman CRUD saja. Kasirnya itu di sini add kasir, update kasir, dan juga delete kasir. Jadi yang membedakan adalah cuma call functionnya saja, call grid-nya saja, yang di code-nya itu. Untuk yang barang itu grid barang, kasir grid kasir, pembeli grid pembeli. Nah, untuk transaksi ini baru beda, karena di transaksi ada search dan juga di sini saya ada combo box kayak drop down gitu. Nah, misalnya ini di sini adalah menampilkan barang. Tadi kan barangnya ada 5 ya. Nah, di sini barang. Ini di combo box itu akan tampil barangnya. Nah, barang-barang ini itu select-nya ada di tampil combo barang ini. Tampil combo barang. Nah, ditampil combo barang itu select bintang from barang. Cuman yang ditampilkan di combo box itu namanya, tetapi value-nya itu ID-nya. Jadi seperti kalau di PHP itu kayak select option gitu, yang nampilnya nama, tapi yang menjadi value adalah ID-nya. Nanti ngambilnya ada di sini, key dan juga value. Key untuk ID dan value untuk barang. Begitu juga dengan pembeli, ada yang nampil nama, yang di sini ID-nya, dan combo kasir juga gitu, ID kasir dan nama kasir. Jadi meskipun ini saya pilih radio, nanti ketika saya cek itu yang muncul, ketika saya cek itu sebenarnya dia mengambil ID dari radio. Jadi nanti dicari di search harganya. Nah, untuk search ini, cek harga ini ada buttonnya juga, button search. Kita coba lihat button search itu di sini. Cek. Bukan ini. Search klik. Nah, ini. Jadi dia itu cuma mengambil data sesuai dengan ID-nya. Jadi yang saya ambil adalah key. Key tadi kan value-nya. Select bintang from barang where ID sama dengan key. Lalu ketika datanya sudah muncul, lalu field-nya yang dimasukkan di reader itu field untuk harganya, karena datanya yang ke select mesti 1. Oke. Nah, kasir juga gitu. Ini meskipun
eh, nama, tetapi yang dipilih adalah ID. Pelanggan juga. Oke, untuk bayar, ini saya coba inputkan uang kurang. Iya, uang kurang dikarenakan ini ada pengujian. Jadi cek ketika bayar dan harganya dikurangi dan hasilnya kurang dari 0 berarti uangnya kurang seperti itu. Maka field apa? Text boxnya untuk kembali tadi dikosongkan. Dan pada save itu tinggal mengambil semua inputan-inputnya tadi dan dimasukkan ke tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini yang diambil adalah ID dari foreign key. Jadi kita tinggal ngambil key-nya saja dari yang dipilih tadi, kayak barangnya, kasirnya, dan pelanggannya. Dan seperti ini cek. Ketika ceknya berhasil atau nggak kurang dari 0, maka ditampilkan ke kembali dan di save simpan. Nah, pada grid transaksi seperti yang saya jelaskan tadi kan sudah pakai join, jadi yang nampil adalah harga, bayar, dan kembali karena yang diselect ketika di atas itu ya, yang diselect itu adalah mana ya? Nah ini ya, diselect adalah pembeli, nama pembeli, nama kasir, dan barang, dan dijoin sesuai dengan ID foreign key-nya. Oke. Jadi programnya seperti itu. Inventaris barang, pendataan pembeli, pendataan pegawai atau kasirnya, dan melakukan transaksi seperti itu. Ini transaksi yang baru tadi. Nah, di transaksi ini nggak ada update delete-nya karena ini kayak history gitu ya, history transaksi seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Untuk nanti desain dari ininya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dzikir Nasrullah Laude, NPM 06 2018 106996. Kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan pada menu pembeli dan menu kasir. Yang pertama pada menu pembeli. Nah, pada menu pembeli ini adalah menu di mana kita dapat menambahkan data pembeli ke dalam database Oracle. Adapun data yang dimasukkan di sini adalah ID pembeli dan nama pembeli. Jadi kalau kita ingin memasukkan data pembeli yang baru, kita dapat menuliskan ID pembeli, kemudian menuliskan nama pembeli. Nah, ID pembeli di sini karena merupakan primary key, maka ID-nya tidak boleh sama dengan data ID pembeli yang telah ada di dalam tabel atau yang telah ada di dalam database. Itu jika kita ingin menambahkan data pembeli yang baru. Sedangkan jika kita ingin mengupdate data pembeli, maka kita tinggal menuliskan ID pembeli yang telah terdaftar di dalam database, kemudian kita ganti namanya, setelah itu kita klik delete. Setelah itu kita klik update. Sedangkan jika kita mau menghapus data pembeli, di sini kita tinggal menuliskan ID pembelinya berapa, ID pembelinya berapa yang akan dihapus, kemudian kita tinggal klik delete. Itu untuk bagian menu pembeli. Kemudian pada menu kasir ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menu pembeli karena untuk data yang dimasukkan itu sama seperti sebelumnya, yaitu ID dan nama. Namun di sini yang dimaksud ID kasir dan juga nama kasir. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin menambahkan data kasir yang baru, kita tinggal memasukkan ID kasir dan nama kasir. Nah, di mana ID-nya tidak boleh sama seperti data kasir yang telah
terdaftar di dalam database. Kemudian jika kita ingin mengupdate, kita tinggal memasukkan ID kasir yang ingin kita update datanya. Kemudian kita ganti namanya, setelah itu klik update. Kemudian jika kita ingin menghapus data kasir, kita tinggal menuliskan ID kasir yang ingin kita hapus datanya. Kemudian kita tinggal klik delete. Untuk menu pembeli dan menu kasir mungkin ya kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018-1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari aplikasi Inventaris ini. Untuk yang pertama-tama yang saya bahas adalah untuk form Inventaris. Nah, di form Inventaris ini kita akan menginputkan barang, nama barang, dan juga harganya. Nah, pertama kita inputkan ke dalam teks begini adalah di barang, kemudian nama barangnya dan juga harganya. Nah, kemudian kita add. Nah, di add ini memiliki fungsi untuk menambahkan ke dalam tabel database, yaitu dengan query insert value. Kemudian jika kita klik pada tabel dengan ID barangnya, maka di sini akan muncul ID kode barangnya, nama dan juga harga. Nah, kemudian untuk nama dan juga harga nanti bakal dapat diedit. Jadi jika sudah diubah maka tinggal klik update. Kemudian jika kita klik delete maka akan terhapus. Kemudian untuk form pembeli. Nah, di form pembeli ini fungsinya sama seperti halnya yang di barang. Cuma ini berfungsi untuk menginputkan pembeli, nama pembelinya siapa, ID pembelinya siapa, agar dapat dilanjutkan ke dalam form transaksi. Kemudian lanjut ke kasir. Untuk di kasir ini fungsinya juga sama seperti halnya pada form inventaris dan juga pembeli. Di sini adalah untuk daftar nama kasir siapa saja yang bisa masuk ke dalam transaksi, lanjut ke dalam transaksi. Kemudian pada tabel transaksi ini untuk barang ini yaitu adalah list box. Nah, di list box ini jika kita memiliki data di dalam inventaris, maka di sini akan muncul beberapa data yang bisa kita inputkan di dalam transaksi. Kemudian jika kita klik cek harga, maka di sini akan harga dari barang tersebut maka akan muncul ke dalam text box harga ini. Kemudian ini kasir memiliki fungsi yang sama dengan juga barang. Jika kita telah menginputkan kasir, contoh adalah Ilham dan juga Zikir, maka di list box kasir ini maka akan keluar Ilham dan juga Zikir. Begitupun juga untuk nama pelanggan, untuk pelanggannya memiliki fungsi yang sama seperti halnya barang dan juga kasir. Kemudian jika dan di sini ada text box bayar, di sini berfungsi untuk bayar berapa harganya, berapa barang yang akan dibeli. Contoh kita inputkan TV, kemudian kita mungkin harganya adalah 2 juta, kemudian kita inputkan kemudian bayar harga sebesar 2.500.000. Kemudian kita cek, maka di sini akan muncul kembaliannya berapa. Kembaliannya berapa. Kemudian jika sudah, maka akan kita simpan, klik simpan, button simpan, dan di sini akan masuk ke dalam tabel database transaksi yang memiliki adalah nama pembeli, nama kasir, nama barang, harga, bayar, dan juga kembali. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.